Bitcoin. Banyak orang sering dengar, tapi apa sih sebenarnya Bitcoin itu? Apakah ini hanya aset digital biasa? Atau emang ada sesuatu di baliknya hingga banyak orang-orang yang jump in ke dalam Bitcoin seperti Michael Saylor, Larry Fink, Elon Musk, Jack Dorsey, dan bahkan diadopsi oleh berbagai pemerintahan di dunia. Bayangkan sistem keuangan yang nggak diatur oleh bank sentral, tapi oleh teknologi dan orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah sebuah revolusi finansial yang mengembalikan uang sebagaimana seharusnya uang. Mengembalikan uang menjadi people's money, alih-alih government's money. Dan revolusi ini terjadi di seluruh dunia. Jadi apa Bitcoin itu? Bitcoin adalah hedge atas inflation. Nah, semua mata uang fiat pasti inflasi. Inflasi itu actually baik untuk mata uang fiat selama terkontrol, tapi inflasi menyebabkan nilai mata uang kita terdilusi karena dicetak terus. Dan nggak pernah ada mata uang yang bertahan selamanya. Dari 775 mata uang yang pernah dibuat, 20%-nya gagal karena hiperinflasi, 20% gagal karena perang, 12% gagal karena Republik Baru, 24% gagal karena direform, dan 23%-nya masih beredar. Dan lifespan rata-rata mata uang fiat adalah 27 tahun. Nah, Bitcoin is hedged from currency devaluation. Membebaskan kita dari tipu daya mata uang fiat yang bisa didevaluasi. Nah, devaluasi itu beda dengan inflasi. Mata uang itu bisa didevaluasi dengan sengaja untuk berbagai kepentingan seperti perang dan ekonomi. Tujuannya agar biaya ekspor jadi lebih murah dan yang rugi adalah mereka yang pegang mata uang fiat karena terdevaluasi. Bitcoin is the best asset of decade. Nah, Bitcoin adalah aset dengan performa terbaik dalam satu dekade dan data nggak pernah bohong. Bitcoin is legitimate asset, seperti yang dikatakan oleh Larry Fink BlackRock. Dengan diterbitkannya ETF di berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Hong Kong, Brasil, dan Australia menjamin Bitcoin sebagai aset yang legitimate. Bahkan Bitcoin ETF adalah salah satu ETF yang tersukses. Dan soon ada ETF Bitcoin yang akan terbit di Thailand, Korea, dan Jepang. Bitcoin is Gold 2.0, the next global reserve currency. Bahkan di Amerika, udah ada rancangan undang-undang mengenai Bitcoin sebagai strategic national reserve. Means ini nggak main-main. Nah, Bitcoin is portable money. Uang tanpa batas. Portable money yang lintas jurisdiksi. Beda dengan mata uang fiat yang cuma bisa dipakai dan diakui di jurisdiksi tertentu aja. Nah, Bitcoin is real estate 2.0. Alternative store of value sebagai pengganti real estate. Bayangin Bitcoin itu cuma ada 21 juta unit dan 94%-nya sold out. Sisa 6%-nya akan dirilis hingga 2140. Kalau generasi yang lalu pakai real estate sebagai store of value, maka bayangkan kita yang hold Bitcoin bisa satu cluster dengan orang-orang terkenal seperti Michael Saylor, Larry Fink, dan Elon Musk. Nah, Bitcoin adalah real estate 2.0 yang lebih liquid, diterima secara global tanpa biaya perawatan. Bitcoin is decentralized money. Nggak dikontrol dan nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Bekerja dengan mekanisme konsensus proof of work. Nggak ada yang bisa mengganggu mekanisme konsensus Bitcoin meski punya banyak Bitcoin. Bitcoin is insurance. Bitcoin adalah jaminan dan asuransi masa tua kita. Bayangkan seperti orang-orang yang kaya mendadak dari kenaikan harga aset propertinya. Nah, Bitcoin dalam jangka panjang akan selalu naik harganya. Jadi Bitcoin adalah asuransi dan warisan terbaik yang bisa kita berikan. Bitcoin is liquid asset. Bebas dijual kapanpun, tanpa batas waktu 24 jam non-stop. Dan ini nggak ada di aset lain. Nah, Bitcoin adalah outlier event yang terjadi sekali dalam satu generasi. Di tiap generasi, ada yang namanya outlier event. Ini adalah event yang terjadi secara tiba-tiba, masif, dan unpredictable untuk sebagian orang. Misalnya Amerika yang lepas standar emas di 1971.
Di saat itu, mereka yang hold emas jadi kaya mendadak, dan mereka yang hold fiat dolar nilainya terdevaluasi hingga 99% hingga hari ini. Nah, terus kemudian, kenapa harga Bitcoin naik turun? Bahkan boleh dibilang volatile. Nah, justru itu adalah kesempatan kita untuk dapat Gold 2.0 atau Bitcoin dengan harga lebih murah. Lagi pula kalau ditarik dalam satu garis panjang, harga Bitcoin masih terus uptrend dan nggak akan di bawah 200.000 di tahun 2030. Dan tren ini belum pernah patah meski di bear market. Dan harganya nggak akan lebih rendah dari harga 4 tahun lalu. Kalau generasi yang lalu store of value-nya investasi real estate, rata-rata harga real estate itu double dalam waktu 7 tahun. Kalau kita hold Bitcoin selama masa itu, return yang kita terima jauh lebih besar, lebih liquid, tanpa maintenance, dan mekanisme pajak yang jauh lebih murah. Nah, itu adalah beberapa hal tentang Bitcoin yang bikin saya berani all in Bitcoin. Nah, di video kali ini saya juga akan bahas gimana cara beli Bitcoin, terutama buat newbie. Nah, kali ini saya rekomendasiin pakai Ajaib Crypto. Kenapa pakai Ajaib Crypto? Yang pertama, buat kalian yang udah punya akun saham di Sekuritas Ajaib, kalian nggak perlu bikin akun 2 kali. Yang kedua, karena Ajaib Crypto udah terregulasi oleh regulator di Indonesia, seperti Bapepti, maka keamanannya lebih terjamin. Dan pajak aset kripto seperti Bitcoin yang kita beli udah terbayar dengan pajak final. Dan pajak Bitcoin itu murah banget, bahkan jauh lebih murah dari real estate. Yang ketiga, di Ajaib Crypto bisa pakai pairing menggunakan IDR, jadi teman-teman nggak kena double pajak dan nggak kena double transaction fee. Nah, buat teman-teman yang belum punya Ajaib Crypto, daftar dulu di bawah. Linknya ada di kolom deskripsi. Nanti saya akan pandu teman-teman untuk step by step beli Bitcoin. So, gimana cara deposit di Ajaib Crypto? Nah, begitu kalian udah daftar, kalian bisa pilih menu deposit ini. Kalau kalian udah punya akun Ajaib investasi saham sebelumnya, kalian bisa tarik dana dari RTN teman-teman. Kemudian tentukan nominal depositnya. Mau deposit berapa? Atau mau deposit seluruhnya mungkin. Atau teman-teman juga bisa pakai metode deposit lainnya, misal via beberapa bank yang udah kerjasama. Atau bisa pakai Dana, OVO, dan GoPay. Juga udah ada wizardnya kalau kita mau deposit, misalnya dengan Dana nih, udah ada step by stepnya, jadi saya yakin kalian gak akan kesulitan. So, gimana cara beli Bitcoin di Ajaib Crypto sekarang? Nah, di Ajaib Crypto tuh ada 2 UI. Ajaib Crypto Lite, buat yang mau investasi simple nggak pakai ribet, dan Ajaib Crypto Pro untuk yang mau trading lebih intensif dengan fitur limit order. Nah, untuk beli Bitcoin di Ajaib Crypto, tinggal pilih menu beranda ini, klik BTC IDR, kita pakai IDR, input jumlah yang mau dibeli, dan klik beli. Nah, kalau pakai Ajaib Crypto Pro, bisa pilih market order atau limit order. Market order akan dieksekusi di harga pasar, sedangkan limit order kalian bisa set di harga tertentu. Saya saranin pakai limit order selalu, apalagi kalau market lagi volatile. Nah, kalau teman-teman sudah daftar pakai link yang ada di bawah, teman-teman langsung login aja dan pilih aset digital apa yang mau teman-teman beli, dan di sini saya contohin Bitcoin. Kalian tinggal klik aja per Bitcoin IDR, setelah itu kalian klik beli. Nah, di bagian atas ini ada tombol untuk UI Lite dan UI Pro. Di UI Lite, kalian tinggal masukin aja mau beli berapa. Setelah itu, klik beli. Nah, kalau di UI Pro, teman-teman pilih tipe ordernya, mau market order atau limit order. Apa bedanya? Market order ini artinya transaksi kita akan dieksekusi di harga market. Sementara kalau limit order, kita nanti bisa set sendiri mau beli di harga berapa. Nah, di kondisi market yang volatile, saya saranin teman-teman untuk pilih limit order. Di limit order, kalian juga nggak sampai kena spread yang terlalu lebar bila marketnya volatile. Nah, setelah itu tulis mau beli di harga berapa. Berapa jumlah Bitcoin yang mau teman-teman beli. Ini jumlah dalam IDR-nya. Ini jumlah saldo kalian. Nah, kalau mau trade, teman-teman juga bisa klik stop loss dan take profit ini untuk diaktifasi. Berapa sih stop loss dan angka taking profit yang kita mau. Tapi kalau kita mau investasi very long term, fitur ini bisa dinonaktifkan.
Ingat saran saya, never sell your Bitcoin, karena pada saat Bitcoin benar-benar jadi Gold 2.0, jadi strategic national reserve, harga Bitcoin udah nggak bakal terbeli lagi, dan ini adalah chance sekali dalam satu generasi. Nah, kalau jual, caranya sama. Kalau tadi kan teman-teman klik tombol buy. Nah, sekarang kita tinggal klik tombol sell aja. Dah, sesimpel itu untuk jual dan beli Bitcoin di Ajaib Crypto. Nah, selain jual dan beli di Ajaib, juga ada beberapa fitur lain. Misal fitur Ajaib Earn, fitur analisis kripto terkini, dan fitur berita. Nah, di Ajaib Earn kita bisa dapat APY hingga belasan persen sementara kita hold aset digital kita, dan bunga dibagi harian. Di fitur berita, kita dapat informasi tentang aset digital terupdate 24 jam nonstop. Di fitur analisis kripto terkini, kita bisa dapat info dari analis teknikal Ajaib, lengkap dengan entry dan price targetnya. Nah, gimana cara deposit atau withdraw aset kripto kita dari Ajaib Crypto? Nah, kalian juga bisa kirim atau terima aset kripto dari Ajaib Crypto. Misalnya untuk menerima Bitcoin nih, kita bisa klik terima, lalu pilih Bitcoin, dan alamat wallet kalian akan muncul. Nah, Ajaib juga udah support BTCB, yaitu Bitcoin yang berjalan di atas BNB Chain, di mana harga untuk transaction fee-nya lebih murah. Nah, kalau mau kirim, tinggal klik kirim, pilih aset yang mau teman-teman kirim, tulis jumlah pengirimannya, pilih jaringan, dan tulis alamat menerimanya. Nah, sesuai regulasi, kalau jumlahnya lebih dari 15 juta, kita wajib mencantumkan nama penerima. Pastikan alamatnya benar, karena di blockchain nggak bisa di-undo. Nah, kalau udah benar, klik kirim. Jadi itu buat yang mau beli dan investasi Bitcoin. Dan dengan Ajaib Crypto, beli dan mengelola Bitcoin jadi lebih mudah, aman, dan terpercaya. Dan jangan lewatkan kesempatan sekali dalam satu generasi ini.